khair. Sabahun nur. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa. Saya dengan teman masing-masing doa. Silakan. Doa selesai. Baik, hari ini ada yang nggak masuk. Yang nggak masuk siapa aja hari ini? Nafis. Terus siapa lagi? Nafis keterangannya apa? Di sini. Masih ingat gak kemarin kita membahas apa? Hah? Pernikahan. Tentang apa? Tujuan pernikahan. Hukum sudah belum? Hukum. Kemudian pengertian pernikahan. Kemarin pengertian pernikahan itu apa? Ada yang ingat? Pernikahan adalah menyatunya seorang laki-laki dan perempuan secara lahir dan batin untuk mencapai tujuan bersama. Kalau dalam Islam tujuannya apa? Mencapai keluarga yang mawaddah. Jadi mereka punya komitmen dan punya tujuan bersamanya itu. Misalkan komitmennya itu apa? Berupa ya bersama selamanya, misalkan itu. Munculnya tanggung jawab. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian munculnya rasa cinta dan kasih sayang yang halal. Meneruskan generasi yang solih. Gitu ya. Baik, hari ini saya akan membahas tentang beberapa hal. Tapi sebelum itu, coba perhatikan wilayah ini. Ada pertanyaan. Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata pernikahan? Yang kedua, menurut kalian apa hal yang terpenting dalam membangun hubungan pernikahan yang baik? Silahkan dituliskan, silahkan ngasih jawaban di sini. Ya, nanti kita akan bahas bersama. Apa yang kalian pikirkan tentang ketika mendengar kata pernikahan? Di sini ada yang menjawab pernikahan itu hidup bersama. Oke, hidup bersama. Terus kemudian ada lagi pernikahan itu memberikan rasa cinta yang halal. Oke, boleh. Kemudian yang kedua, menurut kalian apa yang terpenting dalam membangun hubungan pernikahan yang baik? Di sini ada memberikan rasa tanggung jawab bersama, menumbuhkan komitmen bersama. Kira-kira masuk nggak jawaban seperti itu? Masuk ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya, bagaimana menurut kamu? Apakah pernikahan memerlukan komitmen yang kuat? Mengapa? Ayo, silakan scan. Kenapa memerlukan komitmen yang kuat? Ada yang tahu nggak apa itu makna dari komitmen itu? Apa? Janji. Apalagi Naura. Komitmen itu janji, boleh. Kaki bangga menurutmu komitmen itu apa? Saling percaya. Oke. Terus kita lihat jawaban di sini. Silakan. Saling percaya, kemudian apa tadi? Janji. Adanya tanggung jawab. Bagus. Di sini ada yang menjawab pernikahan adalah bersatunya dua jiwa yang beriman. Luar biasa, ya kan? Masya Allah. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi ada kisah inspiratif ya. Kalian tahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidah Khadijah memiliki pernikahan yang menjadi teladan. Mereka saling mendukung dalam suka dan duka, kemudian menjalankan tanggung jawab masing-masing, menjaga kepercayaan satu sama lain. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Banyak sekali. Dulu pernah gini kisah. Rasulullah itu pernah suatu ketika pagi-pagi ini mau sarapan. Mungkin kamu ada yang sudah dengar ini. Pagi-pagi mau sarapan. Ketika membuka tempat makannya tuh tidak ada apa-apa. Kemudian apa yang datang Rasulullah? Berpuasa. Gak terus marah-marah, gak ada makanan gimana ini? Sedih di mana? Kok gak ada makanan gimana? Enggak. Tapi beliau berpuasa. Kemudian ada lagi kisah inspiratif di sini. Nah, saat Rasulullah dimarah kepada Aisyah, beliau mengatakan,
Afini, ainak, tutuplah matamu. Jadi terus memirang gitu ya, saya ya mau marah gitu ya. Kemudian Aisyah menutup matanya dengan penuh cemas karena dimarahi Rasulullah. Tapi apa ya Rasulullah lakukan? Takar Robi mendekatlah. Lalu Aisyah mendekat dan Rasulullah memeluk Aisyah sambil berkata apa itu? Umairahku, panggilan sayang, telah pergi malamku setelah memelukmu. Masya Allah. Tapi beneran luar biasa itu. Saya kalau aku lagi marah gitu ya mesti seperti ini. Saya melakukan seperti ini. Apalagi saya itu physical touch ya. Kalau nggak touch itu nggak kurang gitu. Seperti itu. Luar biasa kan. Bayangkan ketika marah istrinya udah bingung. Waduh, bojoku arep nesu gitu ya. Tiba-tiba suruh tutup mata kan nggak tahu kalau nggak tahu. Ternyata dipeluk gitu ya Allah. Insya Allah. Itulah indahnya pernikahan itu yang kita harapkan seperti itu. Selanjutnya, nah silakan, mari kita lihat video berikut. Jadi di situ ada video tentang komitmen dalam pernikahan. Jadi adanya tanggung jawab, adanya saling mempertahankan hubungan, kemudian adanya terus rasa cinta dan kasih sayang. Bahwasanya pernikahan itu bukan hanya atau cinta itu bukan hanya karena fisiknya saja atau ya secara lahiriah ya, tapi juga secara batiniah seperti itu. Lanjut. Nah, kita juga coba jawab bersama ini. Menurut kalian, Allah memberikan aturan khusus tentang pernikahan dalam Islam itu untuk apa? Kenapa kok diatur pernikahan itu? Biar hubungan itu pertama ya jelas untuk diridhoi oleh Allah. Kedua, biar tidak sembarangan. Apalagi kira-kira? Biar pernikahan itu tidak hanya mengandalkan hawa. Pernikahan biar bisa menjadi ibadah. Nah, apa kaitannya pernikahan dengan sikap komitmen dan tanggung jawab? Kira-kira apa? Pernikahan ketika ada sikap saling tanggung jawab, apa yang terjadi? Bertahannya sebuah hubungan. Saling mengerti, saling memahami. Terus bahwasanya membangun rumah tangga itu merupakan sebuah kerjasama antara satu yang dengan yang lainnya. Jangan yang satu bertahan, yang satu tidak mau bertahan, seperti itu enggak. Tapi dua-duanya itu memang ingin sama-sama mempertahankan hubungan tersebut. Gitu. Oke, jadi tujuan pada hari ini yaitu kita akan belajar tentang ketentuan pernikahan itu. Setelah belajar ini, kalian akan memahami rukun dan syarat pernikahan, serta bagaimana sikap, komitmen, dan tanggung jawab yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu untuk apa? Jika kalian memahami ini, kalian akan mengerti bagaimana membangun hubungan yang sehat, bertanggung jawab di masa depan, baik keluarga maupun masyarakat. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya, nah, kita akan menggunakan pembelajaran IPEC ya. Jadi kita menggabungkan teknologi, kemudian pemahaman kognitif kita terhadap pembelajaran yang bersifat teknologikal gitu ya. Jadi pertama kita akan belajar tentang rukun dan syarat pernikahan. Yang kedua nanti kalian akan bekerja dalam sebuah kelompok untuk menganalisis sebuah kasus. Kemudian terakhir kita akan bermain peran untuk mensimulasikan dari akad pernikahan. Gitu ya. Nah, kehidupan pernikahan. Jadi topik ini tidak hanya untuk memahami sebagai teori saja, bukan hanya teori. Oh, paham pernikahan itu seperti itu, tujuannya seperti itu. Cara memilih pasangan itu seperti itu, bukan hanya teori saja. Tapi juga kita akan membantu kalian mempersiapkan diri untuk menjadi individu yang bertanggung jawab. Kemudian di masa depan baik dalam keluarga maupun masyarakat. Pernikahan itu harus disiapkan dari sekarang. Makanya kemarin saya katakan pendidikan pertama itu dimulai sejak kapan? Pendidikan pertama itu bukan kok sejak dini, sejak dalam kandungan, bukan. Jauh sebelum itu. Pendidikan pertama pada anak itu dimulai sejak seseorang itu memilih calon pasangan dalam pernikahan. Karena anak itu akan tergambarkan oleh siapa yang kamu nikahi. Maka istilah pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya.
Kira-kira kalau kamu menikahi seseorang itu, anak itu ya nggak bakal jauh dari sifat perilakunya, kebiasaannya, karakternya dari orang tuanya. Makanya perlu kita membiasakan komitmen, bertanggung jawab dari hal-hal yang sederhana. Misalkan di kelas kita bertanggung jawab terhadap apa misalkan pengurus kelas, mana pengurus kelas? Pengurus kelas. Kemudian ada apa lagi tuh? Jadwal. Kamu harus bertanggung jawab terhadap jadwal yang sudah ditetapkan bersama. Komitmen. Jadi pembiasaan tanggung jawab dan komitmen yang kamu lakukan dari mulai sekarang itu akan membentuk kebiasaan juga. Dan yang terpenting adalah bagaimana nantinya kamu itu menjadi seseorang yang juga bertanggung jawab dengan berbagai hal ya, misalkan di masyarakat dipercaya sebagai ketua RT atau ketua RW atau belum jauh dari situ ya, setidaknya nanti kalau kamu sudah siap menikah, kemudian menikah, kamu juga akan bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawab seperti menafkahi, memberikan rumah yang layak gitu ya, kemudian apalagi memberikan kasih sayang, merawat keluarga seperti itu. Lanjut. Nah, kita masuk ke hukum, kemudian hukum tujuan. Hukum pernikahan itu ada 4 sebenarnya. Ini basicnya itu mubah, bisa jadi sunnah karena dilakukan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib itu jika seseorang itu sudah mampu secara finansial, fisik, Islamnya lahir batin mampu, dan dia takut terjerumus ke dalam perzinahan. Dia takut. Artinya apa? Berarti dia mempunyai jiwa nafsu atau hasad yang tinggi. Makanya hukumnya wajib kalau dia sudah mampu. Jangan sampai gak nikah, bahaya. Kenapa bahaya? Karena nanti dia akan melihat cewek jalan gitu aja udah bingung sendiri gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sunnah, yaitu bagi mereka yang tidak takut untuk terjerumus ke dalam perzinahan walaupun dia sudah mampu secara lahir batin, finansial, psikis. Itu hukumnya sunnah jika dia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Kemudian yang ketiga adalah makruh. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan finansial atau fisik untuk memenuhi hak-haknya dari seorang istri, atau mungkin dia itu pengen menikah gitu ya, karena nafsunya mungkin tinggi, syahwatnya tinggi, tapi kemudian dia itu nggak yakin akan bisa memberikan nafkah ketika setelah menikah, maka itu hukumnya makruh. Dia hanya mampu melaksanakan dari pernikahan saja, misalkan memberi mahar dia, maka hukumnya makruh. Yang keempat adalah haram. Yaitu haram itu intinya tujuannya adalah pernikahan itu untuk menyakiti atau hal yang buruk, mempunyai yang buruk, menyakiti misalkan ya, kemudian merusak hubungan keluarga, apalagi misalkan hanya untuk merawat hartanya, menikahi non Islam, menikah sama kalau jenis kelamin. Gitu ya. Kemudian rukunnya, di dalam rukun itu sebenarnya ada syaratnya ya. Rukun yang paling pokok itu ada 4. Ada yang mengatakan 5 itu karena bagi ada mempelai laki-laki dan ada mempelai perempuan. Tapi itu langsung dijelaskan, adanya mempelai pria dan wanita, calon suami dan calon istri. Kalau enggak, misalkan kamu ingin menikah, kalau enggak ada istrinya, enggak bisa. Istri saya anime Pak, itu tanda enggak jelas lagi. Atau mungkin istri saya tuh enggak kelihatan Pak, karena saya mau menikahi istri yang biasa menemani saya, karena juga cantik sekali. Oh istri saya ini Pak, saya beli poster BTS nggak bisa gitu. Kemudian adanya wali nikah. Wali nikah ini harus ada dan wajib. Nah, wali nikah ini harus mempunyai nasab yang jelas. Misalkan nanti kalau misalkan sudah mau menikah, berarti wali nikahnya adalah kakaknya, ayahnya dulu. Kalau ayahnya nggak sanggup atau nggak bisa kakaknya. Dan nanti ada pokoknya harus senasab dulu. Kalau nggak ada, baru nanti menggunakan wali hakim. Siapa wali hakimnya? Orang KUA. Itu ya. Tidak sah seorang menikah tanpa adanya wali, tidak sah. Kemudian 2 orang saksi, minimal 2 orang saksi yang memenuhi syarat. Syaratnya apa? Ya adil, Islam. Makanya termasuk wali. Wali ini kalau nggak Islam nggak boleh. Misalkan seorang perempuan mu'alaf untuk menikah seorang laki-laki, kemudian si perempuan itu minta walinya ayahnya yang masih non Islam, itu nggak boleh. Nggak boleh. Walaupun ayah kandung, ayah resmi, ayah biologis, nggak boleh. Karena harus Islam. 2 orang saksi juga itu Islam, balik, kemudian akil, berakal sehat, ya. Adil itu tidak fasik maksudnya.
kemudian tidak sah anak-anak, dan sebagainya. Kemudian adanya namanya sihot ijab kabul. Nah, perkataan ijab kabul. Serah terima antara wali dan mempelai pria sebagai tanda kesepakatan. Wali, kayak misalkan nanti mau praktik ya, jadi kan dipanggil sebagai wali. Nah, wali ini tugasnya berat. Kenapa kok berat? Karena wali mempertanggungjawabkan seseorang yang dia serahkan ya. Jadi yang menyerahkan itu wali. Wali itu menyerahkan seorang perempuan kepada seorang laki-laki. Makanya harus adil, tidak seorang fasik. Kenapa begitu? Kalau misalkan orang itu tidak adil, tidak fasik, maka nggak peduli calon suaminya seperti apa itu nggak peduli. Pokoknya mereka menikah saja. Harusnya peduli. Kenapa kalau harusnya peduli? Karena seorang laki-laki itu akan menjadi tugas menjadi seorang pemimpin mempelai pria itu nanti. Nah, ketika masih menjadi anaknya kaki bangga misalkan, maka tugas dan tanggung jawab untuk mendidik anak perempuannya yang masih orang tuanya itu. Tapi ketika sudah dinikahkan, maka tugas itu beralih menjadi kepada siapa? Laki-lakinya. Itu makanya berat hal itu. Kemudian tujuannya apa? Pertama mentaati perintah Allah, menjalankan sunnah Rasulullah, kemudian mendapatkan ketenangan, membangun keluarga, melanjutkan keturunan, dan menghindari zina dan lain sebagainya. Itulah tujuan dari pernikahan. Banyak sekali ya sebenarnya tujuannya. Agar ya untuk beribadah, ketenangan dan rasa kasih sayang. Makanya pernikahan itu tidak bisa dipaksa. Pernikahan karena paksaan itu dilarang. Kecuali awalnya dipaksa tapi sebelum nikah akhirnya suka, itu gak ada masalah. Gak ada masalah, Malik. Tapi kalau sudah dipaksa, nikah akhirnya dipaksa ya gak bisa. Misalkan orang tuanya tuh ada masalah hutang piutang yang tersedat, akhirnya harus dinikahkan, itu gak boleh. Gak boleh. Karena dalam pernikahan itu harus timbul rasa kasih sayang, ketenangan, bukan keterpaksaan tadi. Nah, ya lanjut. Selanjutnya adalah menghubungkan nilai dalam pernikahan. Pertama adalah adanya tanggung jawab. Pernikahan itu mengajarkan pentingnya menjalankan peran masing-masing. Seperti pemimpin keluarga. Nah, suami sebagai pemimpin keluarga dan istri sebagai pendukung utama dalam kehidupan sehari-hari. Ya kalau misalkan istri dilalah kok di rumah, ya berarti tugasnya masak atau mencuci. Karena suaminya mencari nafkah. Pak, kalau dua-duanya mencari nafkah gimana gitu ya? Ya dua-duanya harus bergantian. Jangan kok seolah-olah tugas istri itu masak, ya masak aja walaupun dia bekerja tetap masak. Jangan seperti itu. Ya. Jadi harus kerjasama dalam rumah tangga itu. Gantian, misalkan paginya istrinya masak, berarti nanti sorenya atau malamnya suaminya yang masak. Nyuci juga seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian kamu ini tugasnya wanita. Jangan seperti itu. Ya. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari nilai ini dapat diterapkan dengan melatih diri untuk tanggung jawab atas tugas pribadi, menjaga keseimbangan hak serta kewajiban. Yang kedua, kerjasama. Sebuah keluarga tidak dapat berjalan baik tanpa adanya kerjasama. Nah, nilai ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui saling membantu dalam pekerjaan rumah. Ya tadi ya, kayak saya jelaskan tadi ya. Kemudian mendukung anggota keluarga menghadapi kesulitan dan berbagi beban secara kalau ada masalah diusahakan jangan langsung menyalahkan lebih, dikomunikasikan lebih dahulu. Komunikasi dalam rumah tangga itu penting ya. Maksudnya sebelum berkomunikasi kepada orang pihak lain lebih baik berkomunikasi dalam keluarga. Gitu ya. Lanjut. Selanjutnya adalah komunikasi. Komunikasi yang baik juga berpotensi menjaga hubungan pernikahan itu juga baik, membangun hubungan yang baik. Baik, caranya gimana? Misalkan belajar membangun komunikasi yang baik dengan keluarga maupun masyarakat melalui dialog yang jujur dan penuh empati, ikut merasakan. Biasanya perempuan itu kan suka curhat, suka ngobrol ke pasangannya itu untuk meluapkan entah itu emosinya atau curhatannya. Kemudian kasih sayang dan penghormatan. Dalam pernikahan, kasih sayang dan penghormatan menjadi dasar hubungan yang kuat di kehidupan sehari-hari. Nah, ini bisa diwujudkan dengan menghormati perbedaan, menghindari konflik, dan juga menunjukkan kepedulian terhadap orang lain. Penghormatan itu penting sekali. Misalkan ada perbedaan, ini namanya orang menikah itu ya, walaupun dianggapnya jodoh itu adalah cerminan. Yang kamu katakan itu mirip misalkan ya, sifatnya. Tapi semirip-mirip apapun dengan pasangan itu mesti ada celah perbedaan. Maka dari itu, penghormatan itu sangat penting dalam menjaga hubungan tetap harmonis. Nah, gitu Cak. Selanjutnya adalah coba kita jawab bersama ya. Mengapa saksi? Tadi kan kita juga membahas rukun ya. Rukun itu gini, Cak. Rukun itu sesuatu yang harus ada. Jika rukun itu satu aja nggak ada, maka nggak sah perbuatan itu. Contohnya sholat.
rukunnya Al-Fatihah, ruku, idal, sujud, dan lain sebagainya. Bila kalau satu aja dilaksanakan, misalkan sholat tanpa sujud, maka sholatnya nggak sah. Demikian dengan rukun pernikahan, wali nggak ada nggak sah, calon istri nggak ada nggak sah, nah, ya tak? Atau saksi nggak ada nggak sah, atau mereka menikah tapi tanpa ada siwat ijab qabul, saya nikahkan itu nggak bisa. Makanya rukun itu harus ada. Mengapa saksi diperlukan dalam pernikahan? Karena saksi merupakan salah satu rukun dari pernikahan, gitu tadi dua orang. Bagaimana nilai tanggung jawab dapat diterapkan dalam pernikahan? Bagaimana? Ya, pertama jelas sebelum menikah itu kan dikatakan siap secara lahir maupun batin. Terus dia tahu tugas tanggung jawabnya sebagai seorang suami itu apa, sebagai seorang istri itu apa. Jangan kemudian hanya suka-suka akhirnya menikah, akhirnya pernikahan itu tidak berjalan dengan baik. Ketika punya anak menjadi korban dari pernikahan yang belum, dari orang tua yang belum siap. Kasihan kan? Lanjut. Nah, silahkan kita membuat kelompok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ayo silahkan, tadi yang sudah saya bagi silahkan berkumpul. Jadi di sini ada LKPD yang saya akan bagi. Jadi LKPD ini nanti tugas ini kalian mengisi ini untuk apa? Laporan diskusi kalian. Laporan diskusi kalian nanti ada nama kelompok ya, tulis saja nama, kemudian absen singkat aja, kemudian nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang hasil diskusi silahkan kalian jawab. Iya? Paham? Menjawab pertanyaan. Pertama adalah seorang perempuan nikah tanpa wali, apakah pernikahannya sah? Coba jelaskan berdasarkan rukun dan syarat nikah. Kemudian yang kedua, apa konsekuensi jika salah satu pihak tidak menepati janji pernikahan? Kita apa konsekuensinya? Kalau satu tidak menepati janji pernikahan. Nah, gunakan argumen logis dan dari Al-Quran atau hadis jika ada, silakan dikerjakan. Silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan. Coba sambil cari dalilnya ya. Dalilnya mengenai bagaimana jika pernikahan itu tanpa wali. Hadis ada. Kemudian apa konsekuensi jika salah satu pihak tidak menepati janji tersebut? Bisa ditulis. Oke. Mana? Hasilnya dari bisa dilihatin. Ya seperti ini. Ini mana? Belum. Oke. Saya mau tanya ke siapa ya? Ke Lintar. Saya tanya, apa konsekuensi jika salah satu pihak dalam pernikahan itu tidak menepati janjinya? Kira-kira apa? Ya, pastinya akan terjadi permasalahan ya. Permasalahan dalam pernikahan. Iya. Contohnya? Ya mungkin dengan satu pihak laki-laki dengan pihak perempuan itu hubungannya semakin merenggang. Ya. Oke. Selanjutnya Aska. Pernikahan kalau tidak ada wali, apakah pernikahannya sah? Kenapa? Kalau misalkan sah, kenapa? Kalau enggak, kenapa? Tidak sah, Pak. Tidak sah Karena sesuai rukunnya itu harus ada ya, walinya. Harus ada walinya. Ada nggak hadis nabinya di situ? Ada. Kamu nemukan nggak? Nah itu. Tidak ada pernikahan tanpa wali. Kemudian perempuan manapun atau janda atau yang janda menikah tanpa wali, maka nikahnya batal. maka nikahnya batal. Oke, bagus.
Nah, silahkan nanti dimasukkan di apa namanya? Dimasukkan di Canva. Nah, terus kemudian saya sambil menjelaskan, saya teruskan slide-nya. Nah, buat jawaban semenarik mungkin, kalian bisa menggunakan aplikasi desain seperti Canva dan lain sebagainya, kemudian kumpulkan pada link di bawah ini. Nah, silahkan boleh di-scan dulu. Di situ ada Google Drive. Nah, melalui barcode. Jadi benar-benar pembelajaran kali ini kita berbasis teknologi. Selanjutnya kita akan melaksanakan praktik simulasi akad pernikahan. Jadi nanti ada satu siswa berperan sebagai wali, 2 siswa berperan sebagai mempelai, dan yang terakhir 2 siswa lainnya sebagai saksi. Coba ini langsung kita menatap lampunya. Nah, yuk. Salaman, sambil salaman. Ini saya sebagai penghulunya. Nah, Mas Bapak Kadifangga mempunyai putri namanya Fania dan akan menikahkan kepada Mas Aska. Kira-kira sah ya? Kira-kira ikhlas ya? Insya Allah ikhlas. Menurut kamu seorang Aska ini bisa gak menjadi seorang pemimpin bagi anakmu? Menurut saya cukup. Cukup ya? Sangat cukup. Masya Allah. Oke, kalau gitu saya contohkan dulu. Coba salaman. Silakan. Nah, kamu Mas Pak Kadifangga nanti bilang, saya nikahkan engkau dan saya kawinkan engkau dengan pinanganmu. Namanya Fania Elvalia binti nama bapak sendiri, dengan mas kawin 500 gram emas dibayar tunai. Mas Aska sudah tahu jawabannya. Saya terima nikah dan kawinnya Fania Elvalia binti Kadifangga siapa? Pokoknya setaumu aja Kadifangga ya. Dengan mas kawin 500 gram emas dibayar tunai. Terus nanti langsung saksi perkataan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin semuanya yang ada di sini, ucapan akad pernikahan akan segera dimulai. Maka dari itu semuanya memperhatikan, fokus, dan semuanya siap menjadi saksi nggih? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Bapak Kadifangga melakukan akad pernikahan ini silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan putri saya Fania Elvina Prastiani binti Kadifangga dengan mas kawin 500 gram emas dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Fania Elvina Prastia binti Kadifangga Allah dengan mas kawin 500 gram emas dibayar tunai. Gimana saksi? Bersama ya. Bainakuma fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Alhamdulillah kita hari ini sudah praktik untuk pernikahan. Ini hanya simulasi saja. Nah, dari prosesi simulasi pernikahan tadi, misalkan kalau tidak ada Pak Kadifangga, maka pernikahan itu tidak jelas. Dan siapa yang mau menikahkan? Kalau misalkan nggak ada wali gimana Pak? Ya sebenarnya bisa aja. Kalau misalkan itu dinikahkan sama si wali hakim. Tentu wali hakim itu juga mesti tanya dulu, ditelusuri dulu. Apakah benar-benar walinya itu benar nggak ada? Kalau memang nggak ada, berarti baru boleh wali hakim. Kalau masih ada dan ada yang masih sehat dan mampu ya harus wali itu dulu. Misalkan kakeknya ada, pamannya dari ayahnya laki-laki. Misalkan masih ada, ya harus itu dulu. Gitu ya. Oke. Sebelum saya akhiri, saya ingin menjelaskan tentang hikmah pernikahan.
Yang pertama, pernikahan itu sebagai penyempurna agama. Menikah adalah sunnah Rasul yang menyempurnakan separuh dari agama. Saya katakan pernikahan itu adalah perbuatan yang sangat sakral. Pernikahan itu merupakan ibadah yang paling panjang, bahkan lebih dari separuh hidupmu. Apa yang kalian lakukan dengan pasangan yang mengakibatkan timbulnya rasa kasih sayang, kebahagiaan, semuanya itu adalah pahala. Kamu merayunya, perempuan ini ya, menggunakan kata-kata yang lembut misalkan, sayang udah makan belum, gitu. Itu pahala. Tapi kalau dilakukan itu sebelum menikah, maka itu menjadi dosa. Yang kedua adalah mencapai sakinah, ketenangan hati. Melalui pernikahan, pasangan mendapatkan cinta atau istilahnya mawaddah dan kasih sayang atau yang biasa kita kenal namanya rahmah, yang membawa ketentraman. Jadi teorinya menikah tentram tenang. Kalau menikah nggak tentram nggak tenang, berarti ada yang salah. Kemudian menjaga kesucian diri. Pernikahan melindungi dari perbuatan zina dan menundukkan pandangan. Kemudian apalagi itu? Pandangan sesat Rasulullah, menikah lebih menjaga kemaluan juga, menghindari perzinahan. Kemudian membangun generasi yang solih, pernikahan yang baik, ya, yang niatnya baik, tujuannya untuk kenal Allah, juga sudah siap selain batin agama, maka pernikahan itu akan melahirkan generasi yang baik. Kemudian melatih tanggung jawab dan kesabaran. Bahkan kita menikah dengan seseorang yang kamu anggap paling cocok dengan kamu, mesti tetap ada perbedaan di situ. Konflik dalam pernikahan itu mesti ada, walaupun itu sekecil apapun ya, masih kecil banget gitu ya. Hal yang sepele, misalkan memilih makanan, ada yang nggak suka ini, itu kan akhirnya Pak Iki atau Mas panganannya ya, misalkan gitu ya. Nah itu harus dilatih kesabaran dan saling menghormati. Kemudian saling mendukung dan menjalankan kewajiban masing-masing sesuai dengan tugasnya. Kalau misalkan tadi kayak misalkan istrinya juga kerja, berarti juga tugas rumah ini menjadi beban keduanya, laki-laki maupun perempuan. Kemudian adalah mendapatkan berkah. Allah menjadikan kecukupan rezeki dan keberkahan melalui pernikahan. Sebagaimana firman Allah dalam surat. Terakhir adalah ladang pahala. Setiap interaksi halal dalam pernikahan bernilai ibadah, termasuk hubungan suami istri yang menjadi sedekah. Banyak sekali ya, senyum, melihatnya. Biasanya nek melihat cewek cantik di jalan yang bukan halal baginya itu kan dosa lama-lama. Kalau sebatas melihat dan nggak sengaja itu nggak ada masalah ya sekaya. Tapi kalau dilihatin terus gitu di TikTok itu ya ada cewek cantik joget, oh nggak yang di di scroll ke bawah, di skip, enggak dilihatin lah. Ada di zoom, track, Jadi kesimpulan pada materi kali ini yang pertama adalah pernikahan itu sebagai ibadah dan sebagai penyempurna agama. Pernikahan dalam Islam adalah ibadah yang menyempurnakan separuh dari agama, menjaga kesucian diri dan menjadi sarana untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan pernikahan, pasangan suami istri akan membangun kehidupan yang dilandasi dengan cinta, kasih sayang, apalagi tanggung jawab, untuk bersama-sama mencapai keberkahan dunia dan akhirat. Pernikahan itu adalah hubungan yang kita harapkan tidak hanya kita itu berakhir sampai usia 70 tahun misalkan, kata Ed Sheeran itu kan, atau mungkin berusia sampai meninggal, enggak. Tapi pernikahan itu kita harapkan hubungan pasangan itu bisa berlanjut sampai nanti di surga, ya enggak? Pengen kan seperti itu. Kemudian kesimpulan kedua, pernikahan sebagai pondasi keluarga dan masyarakat. Melalui pernikahan terbentuklah keluarga yang harmonis, menjadi tempat lahirnya generasi yang soleh. Kemudian pernikahan juga mengajarkan nilai-nilai sosial seperti tanggung jawab, kerjasama, kemudian mempererat hubungan antar keluarga, sehingga berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik. Bayangkan satu kompleks ini ya, memiliki keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, itu akan menjadi kompleks yang tentram, ya, saling bertanggung jawab, saling memahami, saling menjaga pandangan. Maka ketika ada perempuan yang lewat di situ kan nggak akan sampai melakukan pelecehan seksual dan sebagainya. Itu yang kita harapkan. Baik, ada yang ditanyakan? Kira setelah saya jelaskan seperti ini, termasuk praktik simulasi tadi, sudah bisa memahami ya proses pernikahan. Jadi proses pernikahan adalah proses yang paling inti adalah proses akadnya. Akad gak ada, ya nggak sah. Ya. Tapi kalau resepsi gak ada, masih sah juga. Makanya ada istilah pernikahan di KUA yang sekarang lagi tren.
Gitu ya anak-anak ya. Gak ada yang tanyakan, paham? Ya ya. Silakan. Pak kan kita bisa tak di media sosial kan ada Pak ya, kita itu beda agama. Terus tapi itu berhasil mengalahkan Pak. Itu kan tapi tetap tidak sah Pak. Oke, misalkan pernikahan beda agama, akhirnya berhasil memualafkan. Ya kalau permualafnya itu sebelum menikah, sebelum ijab kabul itu nggak ada masalah. Ya, jadi masalah nanti gini, mualafnya dia itu untuk apa dulu? Kalau mungkin untuk pernikahan aja kemudian dia murtad lagi, ya itu otomatis nggak menjadi sah nanti. Jadi kan ada permainan agama di sini untuk menghalalkan sesuatu. Tapi kalau memang dia mau mualaf dan memang ingin mendalami agama misalnya, kayak yang kamu sebutkan tuh kemarin akhirnya bisa umroh bersama gitu misalnya, ya itu mungkin memang benar-benar akhirnya dia masuk ke agama Islam. Maka itu pernikahannya tetap sah-sah aja gitu, boleh-boleh aja. Ya nggak boleh itu menikah dengan yang tidak agama. MUI sudah mengatakan nggak sah. Apa? Mungkin maksudnya sekarang itu setelah waktu menikah tuh beda agama. Oh, waktu menikah. Nah setelah bersama tuh melihat kebiasaan suaminya akhirnya mualaf. gitu. Baik. Oke, good. Jadi ketika saya ulangi lagi ya, pernikahan yang beda agama itu nggak sah. Berarti pernikahan yang awal itu nggak sah. Ketika yang satu mualaf, maka pernikahan harus diulang. Bukan pernikahan versinya ya. Ijab kabulnya harus diulang. Mendatangkan wali, 2 orang saksi, kemudian mengucapkan ikrar. Gini ya, pernikahan berbeda agama itu sah. Di mata hukum apa? Hukum Indonesia. Tapi kalau di mata agama itu tidak sah. Makanya kalau ada kok masih ada ya Pak yang tetap berlanjut, maksudnya berlanjut menikah, bahkan mereka punya buku nikah, karena secara negara memang sah, pernikahan agama itu diperbolehkan, tapi secara agama tidak. Kayak nikah siri, bedanya ini benar-benar berlawanan dengan nikah siri ya. Nikah siri itu sah secara agama, tapi tidak sah secara negara, karena nggak dicatat dalam KUA, gitu ya. Oke. Baik, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silahkan LKPD dikumpulkan ke depan semuanya, di belakang ke depan. Oke, terima kasih anak-anak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita baca kafaratul majlis bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.